warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Sri Kepala Sekolah dari Kelompok Bermain Durian Emas Kabupaten Banyumas. Kelompok Bermain Durian Emas berada di wilayah perkotaan, di wilayah Kecamatan Purwokerto Utara. Setiap tahun kami menerima anak-anak usia 3-6 tahun, anak-anak yang berada di wilayah kami. Mereka berasal dari beragam latar belakang. Ada latar belakang ekonomi, latar belakang masyarakat, latar belakang keluarga, dan lingkungan sosial. Keragaman latar belakang ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Setiap tahun ada beberapa anak yang mengalami hambatan dalam tumbuh kembangnya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 31 ayat 1 tertera dengan jelas bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini diperkuat kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, yang salah satu tujuan yang akan dicapai adalah menyediakan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkesetaraan untuk mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Oleh karenanya, kami selaku institusi pendidikan harus mau menerima apapun kondisi anak yang bersekolah di tempat kami, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus atau anak yang mempunyai hambatan dalam tumbuh kembangnya. Dalam perjalanannya, ada beberapa tantangan yang kami rasakan. Yang pertama, masih banyak orang tua yang belum mau menerima kondisi anak mereka yang berkebutuhan khusus. Mereka selalu beranggapan bahwa hal ini masih dalam taraf kewajaran dan nanti juga akan sembuh sendiri dengan berjalannya waktu. Sehingga hal ini menyebabkan penanganan kepada mereka menjadi terhambat. Yang kedua, sebagian orang tua kurang support terhadap penanganan anak mereka yang berkebutuhan khusus. Hal ini dikarenakan ekonomi mereka yang rendah, tingkat pendidikan dan pengetahuan mereka yang kurang, sehingga menjadi pembiaran kepada anak mereka. Sebagai sebuah institusi pendidikan, KB Durian Emas mencoba memberikan dukungan kepada para ABK agar dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, dengan membuat sebuah program yang kami beri nama Pemberian Apresiasi sebagai Solusi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus di PAUD Inklusi Kelompok Bermain Durian Emas. Apa saja yang kami lakukan? Mari kita saksikan bersama-sama. Pemberian apresiasi sebagai solusi penanganan anak berkebutuhan khusus di PAUD Inklusi Kelompok Bermain Durian Emas. Apa saja isinya? Yang pertama adalah asesmen awal. Dalam memberikan asesmen awal, kami menyediakan form pendaftaran pada murid baru yang di dalamnya berisi riwayat tumbuh kembang anak yang sangat detail, seperti pertanyaan-pertanyaan riwayat kehamilan, riwayat kelahiran, sakit yang pernah diderita anak, kemampuan yang sudah bisa dilakukan oleh anak, kemampuan yang belum bisa dilakukan oleh anak, kebiasaan anak, hal-hal yang menjadi pantangan anak, termasuk makanan yang membuat alergi. Setelah orang tua mengisi form pendaftaran, maka kami lanjutkan dengan wawancara untuk menguatkan informasi yang sudah ditulis pada form pendaftaran tersebut. Asesmen awal ini kami lakukan untuk mengetahui kondisi dan kemampuan anak dalam perkembangannya, mengetahui kekuatan dan kelemahan anak sebelum merancang pembelajaran serta rencana intervensi anak. Yang kedua, koordinasi dengan tenaga kesehatan. Tahap selanjutnya adalah kami bawa anak yang kami duga terindikasi mempunyai hambatan tumbuh kembangnya beserta orang tua ke Puskesmas Purwokerto Utara 1 sebagai lembaga kesehatan terdekat yang sudah melakukan MOU dengan kami untuk mendampingi anak-anak dari sisi kesehatannya. Dari hasil pemeriksaan dengan tenaga medis tersebut, maka mereka akan merekomendasikan penanganan lebih lanjut ke rumah sakit yang tepat, yaitu rumah sakit yang memiliki fasilitas dokter atau terapis yang dibutuhkan sesuai kebutuhan anak. Yang ketiga, program pendampingan individu.
Sebagai sebuah lembaga PAUD inklusi, kami menerapkan kurikulum dengan menggunakan prinsip fleksibilitas, sehingga bisa diadaptasi sesuai kondisi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik, sehingga seluruh peserta didik dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya. Salah satu strategi yang kami buat adalah membuat kegiatan yang lebih sederhana untuk para ABK. Selain itu, kami juga melakukan program pendampingan individu untuk para ABK yang kami sesuaikan dengan hambatan atau ketunaan mereka. Salah satu strategi pendampingan individu yang kami lakukan adalah dengan melihat dan mempelajari catatan dari terapis yang biasa mereka kunjungi, serta kita adaptasi dalam pembelajaran individu yang kami lakukan seminggu 1 kali. Yang keempat, iklim lingkungan belajar. Sekolah sebagai sebuah institusi moral diharapkan dapat menciptakan iklim sekolah yang kondusif, menghargai keragaman, lingkungan yang memungkinkan anak mendapatkan hasil optimal dari proses belajar, lingkungan yang aman secara psikis, menjaga keselamatan, menjaga kesehatan, menghargai kebinekaan dan inklusif. Implementasi yang kami lakukan untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya memastikan anak dapat berinteraksi dengan sesama teman tanpa adanya perbedaan, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, salah satunya dengan mengkampanyekan keselamatan anak seperti menyanyikan lagu anti-bullying. Yang kedua, mengajarkan anak untuk berperilaku prososial seperti peduli teman, bekerja sama, tolong menolong, dan sebagainya. Yang kelima adalah peningkatan kompetensi. Hal yang terus kami lakukan yaitu dengan mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kompetensi khususnya dalam penanganan ABK seperti kegiatan diklat, workshop, observasi, studi banding, dan sebagainya sehingga kemampuan kami dalam menangani ABK semakin baik. Dampak yang kami rasakan selama melaksanakan program pemberian apresiasi sebagai solusi penanganan anak berkebutuhan khusus di PAUD inklusi kelompok bermain durian emas sangat kami rasakan manfaatnya. Di antaranya, yang pertama, terpenuhinya kebutuhan belajar untuk semua anak. Yang kedua, anak mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Hal ini dikarenakan anak berinteraksi setiap hari dengan beragam teman dengan karakteristik yang beragam dan keterbatasan, sehingga menimbulkan empati pada diri anak serta perilaku suka bekerja sama. Yang ketiga, ABK juga dapat berprestasi. Salah satunya dalam kegiatan Gebyar Inklusi Kabupaten Banyumas dengan memperoleh kejuaraan menari. ABK mempunyai kemandirian yang baik, mempunyai kesiapan bersekolah pada jenjang selanjutnya. Anak yang sudah lulus dari lembaga kami sudah siap mengikuti kegiatan pada jenjang yang lebih tinggi, seperti di SD, SLB. Hal ini kami dapatkan informasi dari orang tua maupun guru di sekolah tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.